Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntoro Yenti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Program Studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Hari ini saya melakukan pembelajaran sebagai uji kinerja yang termasuk ke dalam rangkaian UKM PPG. Materi yang akan saya ajarkan adalah limbah dengan submateri pengelompokan limbah pada pembelajaran IPA di SMK Negeri 16 Jakarta yang diselenggarakan secara daring menggunakan model Discovery Learning. Berikut adalah kartu peserta saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa gabung lagi di kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk awalnya kita berdoa dulu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan Raffi. Siap. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Raffi. Suara saya kedengaran semua ya, Nak ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini ada yang bisa on cam ya. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa karena kendala, ya silakan disesuaikan aja. Tapi mohon tetap aktif ya, Nak ya. Oke, presensi kehadiran sudah saya bagikan di Google Classroom, silahkan diisi. Kalau yang belum isi nanti ketika ada waktu bisa mengisi ya. Yang penting jangan kelewat dari jam 11. Beberapa rekan-rekan kalian ada yang belum bisa hadir karena ada yang vaksin tadi ya. Siapa yang ada yang vaksin ya? Sekali lagi tidak perlu terlalu berat ketika memang harus off cam kalau memang perangkat dan kuotanya memang tidak memadai. Bagaimana Nak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Pak. Oke, sip. Abdul Muthalib, saya baru dengar suaranya. Baca pantun dong. Oke, baik Pak. Kesiram air jadi basah, jadi rata karena tertindih. Yuk kita kelompokkan limbah agar Jakarta semakin bersih. Terima kasih Abdul Muthalib. Sama-sama Pak. Ya, seperti yang tadi disebutkan, mari kita belajar mengelompokkan limbah. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa limbah itu adalah zat sisa hasil kegiatan manusia. Nah, sekarang kita kelompokin limbahnya ya, supaya Jakarta bisa jadi lebih bersih. Itu ya. Kelihatan ya, Nak ya? Gambarnya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, sekarang satu orang, dua orang. Dari gambar ini apa yang kamu lihat? Oke, ayo. Silakan tuh, silakan. Itu ada kumpulan sampah, tapi kayaknya ada sampah organik, sampah non-organiknya itu kayak kecampur. Ada botol sama daun. Oke. Oke, terima kasih Ayu. Kita lanjut. Itu ya. Jadi ini sampah yang kata Ayu masih bercampur ya, benar ini masih bercampur. Dan ini sumbernya tadi ya, mungkin di rumah kita nggak banyak daun, tapi selebihnya itu ada di rumah. Berarti bisa kita katakan ini mungkin di sekitar rumah ya, mungkin bisa di lapangan, di halaman dan lain sebagainya. Jadi dari hal tersebut bahwa ini masih sisa kegiatan manusia ya. Coba saya nanya nih satu orang nih. Kira-kira kegiatan apa sih yang kegiatan kita, kegiatan manusia yang menghasilkan limbah ini kira-kira? Dari kegiatan makan, pas makan makanan dari barang sekali pakai gitu. Oh, berarti ini ada botol ya, berarti botol minum gitu ya. Oke, makasih Safiul. Artinya kegiatan kita makan menghasilkan limbah, menghasilkan plastik tadi Safiul bilang ya, atau botol plastik. Ini adalah gambar yang nanti akan menghubungkan kita ke materi berikutnya ya. Nah, ada yang tahu ini di negara apa? Ayo. Jepang, Pak. Wih,
Langsung tahu semua ya. Kamikatsu langsung di Jepang. Ada yang pernah dengar kotanya di mana? Enggak, Pak. Atau mungkin ada yang pernah ke sana? Siapa tahu ya, siapa tahu. Ada yang pernah ke sana? Nggak ada ya. Saya pun belum pernah. Tapi kira-kira dari gambar ini kegiatannya apa aja? Hafizah, oh ya nggak apa-apa, Hafiz, silakan Hafiz. Ini kegiatan apa yang lagi dilakukan di sini? Lagi memilah-milah sampah, Pak. Oke, lagi memilah sampah. Terus menurut kamu nih, ini ada orang ya, ada Mbak nih, ada si Mbak. Kira-kira si Mbak ini pegawai pemerintah kayak kalau di Jakarta PPSU ya? Atau ini orang biasa? Kayaknya itu deh, Pak. Orang biasa, Pak. Orang biasa. Oke, terima kasih Hafiz. Sekarang kita lihat ininya ya. Kita lihat informasi lengkapnya. Ya bukan lengkap ya, informasi sedikit ya. Benar kata Hafiz, itu orang biasa, itu warga. Dan benar itu lagi memilah sampah. Tahu nggak sampah yang dipilah berapa? 45 jenis. Hafizah dong, saya mau dengar. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Kalau kamu milah sampah, misalkan nih buang sampah, biasanya dibedakannya berapa jenis? Kalau misalkan di jalan-jalan gitu atau di pinggir jalan. Biasanya kan 3 ya Pak kalau di jalanan gitu. Apa aja yang kamu tahu aja deh? Sampah organik, sampah non-organik, sama sampah B3. Oke, kepikiran nggak kalau sampai 45 itu dipisahin jadi apa aja? Enggak, banyak banget. Banyak ya, oke makasih Hafiza. Intinya banyak sampah ini, jelas ya jenisnya banyak banget. Kalau kamu lihat di sebelah kiri bawah yang box merah itu, kalau kamu perhatikan tuh tutup botol. Itu sampai tutup botolnya dipisahkan dari botolnya. Kemudian di sebelah kanan tengah itu, di tengah bagian kanan gambar yang lebih besar, itu ada keramik, itu dipisahkan keramiknya. Dan sekali lagi yang memisahkan warganya. Ini motivasi buat kita. Ya, Kamikatsu di Jepang salah satu kota bebas sampah, benar-benar bebas sampah karena warganya bisa memisahkan sampah sendiri. Dan mereka kalau memisahkan sampah terus melakukan kegiatan itu akan mendapatkan poin-poin yang bisa ditukarkan. Mungkin saya nggak dapat informasinya ditukarkan jadi apa ya. Kalau misalkan dijadikan poin, kamu buang sampah dipilah gini, mau nggak? Jadi poin buat GoPay gitu atau OVO gitu, mau nggak? Oh, ya Pak. Oke. Ya ini motivasi, siapa tahu nanti doa kita kan baik ya bro. Kalian jadi pemimpin perusahaan bisa menggerakkan warga-warga di sekitar Jakarta untuk bisa memilah sampah pakai poin gitu ya. Dapat poin kan seru ya. Oke, itu motivasinya. Semoga nanti ya bisa jadi kenyataan ya, supaya Jakarta juga bersih gitu kan. Kalau dipilah gitu bersih kan kelihatannya enak. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Intinya apa? Ada yang bisa ngerangkum inti aja, mungkin kalimat singkat. Kita mau belajar apa hari ini? Siapa? Limbah. Ya, limbah. Spesifik Deborah. Pengelompokan limbah. Bernadette. Pengelompokan limbah. Oke, Bernadette, terima kasih. Selain mengelompokkan limbah, kita akan melakukan apa lagi? Satu lagi. Mengidentifikasi limbah. Jadi biar lebih ini Pak, biar kita tuh bisa membedakan limbah-limbah tuh lebih spesifik, kayak ada limbah B3 melalui studi literatur. Oke, jadi kita membaca ya banyak literasi. Terima kasih Abdul Muthalib. Identifikasi, benar kata Abdul Muthalib, biar kita bisa kenalin limbah, bahkan limbah B3 yang kita nggak tahu ini limbah apa ya. Banyak yang nggak tahu. Kalau tong sampahnya warna apa kira-kira? Ayo, ada yang pernah lihat nggak? Kan di jalan-jalan ada itunya ya, perbedaan tong sampahnya tuh. Kalau B3 tuh warna apa? Ada yang pernah tahu nggak? Merah, Pak. Oke, sip, benar, warna merah. Ya, jadi makasih Hafiz. Limbah B3 itu biasanya warna tong sampahnya merah, tapi biasanya kalau kita lihat isinya udah nggak sesuai. Nah sekarang limbah B3 itu kayak apa, nanti kita identifikasi ya. Kita nonton video singkat dulu, nggak jauh-jauh, ini di Jakarta juga, tapi ini sebelum pandemi sih ya. Jadi silahkan ditonton dulu, disaksikan ya. Sebelumnya saya cek dulu ya sound sama gambarnya. Gambarnya kelihatan bergerak? Bergerak Pak. Oke, sip. Saya cek suara ya. Suaranya masuk?
Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Oke, kita lanjut ya. Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini adalah tentang pengelolaan sampah. Untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah DKI sudah sejak lama melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi. Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana untuk pengangkutan dan pengolahan sampah ke TPST Bantar Gebang, Bekasi. Setiap harinya ada 6.500 ton sampah yang diangkut menggunakan truk ke Bantar Gebang. Salah satunya adalah TPS Kalibata. Lantas, bagaimana sampah dari Jakarta bisa sampai ke Bantar Gebang? Sampah dari rumah-rumah warga ini awalnya diangkut menuju tempat pembuangan sementara Kalibata menggunakan gerobak. Ahsan, salah satu pengangkut sampah, mulai berkeliling mengambil sampah di rumah-rumah warga dari pukul 8 pagi. Ia mengambil sampah dan memasukkannya ke gerobak hingga penuh. Tiap hari. Setiap hari? Ya. Nggak ada libur? Nggak ada. Minggu ada liburnya. Oh, Minggu doang. Ya. Jadi Senin sampai Sabtu? Iya, Senin sampai Sabtu. Pernah nggak ada kejadian sampah nggak diambilin berhari-hari? Setahu saya enggak, soalnya harus, walaupun saya pulang, harus diserapin. Ada yang nyerap. Oh, jadi selain Bapak nanti ada shift lagi? Ada yang nyerapnya gitu. Dari jam 8, terus berhenti bentar, jam 12, lanjut lagi, nyampe jam 3. Sampah kemudian dibuang ke TPS Kalibata dan dipilah oleh petugas. Lalu, sampah dimasukkan ke truk menggunakan alat berat. Boleh cerita nggak Pak, bagaimana proses pengelolaan sampah di Kalibata ini? Untuk proses pengelolaan di TPS Kalibata ini sebenarnya ini kita untuk pengangkutan sampah-sampah warga yang ada di Kecamatan Pancoran. Itu kita di sini itu 6 kelurahan. Jadi kalau truk itu kita ada 3 truk, kalau nggak salah 4 truk itu pukul 3 pagi itu sudah standby di sini dan sudah bekerja gitu. Untuk di sini semuanya 12. Iya, 12 truk. Nah, begitu mereka kembali dari Bantar Gebang, itu kalau masih ada sampah di sini timbulan, langsung kita muat kembali gitu. Oh, kalau masih ada sampah langsung dibawa ke sana lagi? Iya. Sampah dalam truk itu kemudian dibawa menuju Bantar Gebang, Bekasi. Udah nggak cuma apa-apa aja pas kita naruh sini dari sini dimuat, nimbang, udah buang, nggak ada apa-apa lagi. Nggak dipilah misal sampah ini di mana gitu-gitu nggak? Langsung ditumpuk gitu? Langsung ditumpuk. Kalau ini kan udah termasuk udah boleh milih yang nimang. Kira kalau dari komplek-komplek atau gimana masih dipilih kan, kalau ini udah termasuk buangan akhir di sini maksudnya dari gerobak dari sana udah kumpulin di sini semua kan. Terima kasih, Pak. Saat ini saya berada di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Sebelum dibuang, sampah dalam truk itu ditimbang untuk mengetahui berapa berat awal sampah yang dibawa. Setelah itu, truk kembali ditimbang untuk mengetahui berapa banyak sampah yang dibuang. Prosesnya ya kayak gini, kan pertama dia masuk nih, kita nginput nomor pintunya, habis itu jadinya struk kayak gini. Paling besar tuh komprektor besar berapa ya? 9 ribuan kali. 9 ton. Sampah-sampah kemudian dipilah menjadi kompos, gas untuk dijadikan tenaga listrik, dan sanitary landfill. Sudah ya.
Kita diskusi sekarang. Suara saya terdengar? Ayu, terdengar suara saya? Ya, makasih Hafizah. Oke, lanjut ya. Sekarang, apa permasalahan yang disampaikan dalam video tersebut? Jadi membahas tentang pengolahan sampah. Sampahnya dibagaimanakan? Coba spesifik Safa. Jadi pertama-tama tuh abang-abang tukang sampah yang biasa lewat depan rumah ngambil sampah dari kita, terus diantar ke truk sampah kan. Terus nanti dari truk sampah dibawa ke TPA di Kalibata. Di situ dipilah-pilah sampahnya nanti. Terus nanti dibawa ke TPS di yang terakhir Bantar Gebang. Terus sebelum dibuang sampahnya ditimbang dulu. Oke, itu tahapannya ya. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan ada nggak masalahnya? Atau yang lain mau bantu? Terima kasih Safa. Ayo. Penimbunan sampah sama sampahnya nggak dipilah gitu Pak. Oke Hafizah, terima kasih. Sampahnya ditimbun gitu ya? Iya. Nah, ditimbun ya, itu namanya tadi udah disebutin sanitary landfill. Jadi hanya ditimbun saja. Benar kata Hafizah, tidak dipilah. Semuanya ditimbun. Kira-kira nih yang kedua ya, kira-kira ada nggak solusi yang bisa kita lakukan selain itu? Mungkin solusi terbaik lah menurut kalian. Tadi udah sempat disinggung juga sama Hafizah. Kira-kira apa? Ayo, satu orang. Sebelum kita buang sampah ke abang-abang itu kita pilah dulu di rumah Pak. Punya sampah pilahan sendiri. Iya. Oh, berarti menurut Hafiz dipilah dulu gitu ya? Iya Pak. Yang milah sampah itu sebaiknya kita atau kita sebutnya yang petugasnya itu PPSU ya? Apakah kita atau PPSU-nya sebaiknya Hafiz kalau menurut Hafiz? Iya. Kan setahu saya itu ya Pak, abang-abang itu juga langsung nyampur juga kan di gerobaknya. Kayaknya itu deh Pak, harusnya di TPS-nya Pak. Di TPS-nya berarti ada pemilihan sampah di Iya, di TPS-nya, iya Pak. Terima kasih Hafiz. Jadi si PPSU-nya abang-abang pengelola sampahnya juga bisa dapat benefit ya, dapat keuntungan juga gitu, dan juga nggak susah, mungkin semangat kerjanya. Iya Pak. Intinya dipilah dulu baru dibuang, sehingga mana yang bisa diolah lebih lanjut, mana yang harus benar-benar dimusnahkan itu bisa dipilih ya. Pengelolaannya nanti tersendiri masing-masing. Begitu untuk awal kegiatan kita. Seperti biasa, nanti di grup WA kita diskusi lagi ya. Ini untuk penghematan kuota juga, karena juga jaringan teman-teman kita banyak yang nggak stabil. Kita lanjut di grup WA. Nanti di Google Classroom sudah ada lembar kerja. Silahkan isi lembar kerjanya, kerjakan. Diskusi, kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanya di grup. Saya juga pandu pengerjaan di lembar kerjanya. Itu aja. Silahkan live terlebih dahulu. Nanti kita balik lagi jam 10.45 di link yang sama. Itu silahkan, selamat mengerjakan lembar kerja. Terima kasih.
Baik, selamat datang kembali. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terima kasih Bernadette, Abdul. Oke, saya tawarkan nih. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, ada kendala nggak tadi? Saya sih tidak, Pak. Saya tidak, Pak. Berarti lancar pengisiannya ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, alhamdulillah kalau lancar. Sekarang saya tawarkan siapa yang mau menyajikan, mempresentasikan hasil pengerjaannya. Tapi saya nggak lupa yang presentasi bisa, Pak, kayak slide-nya gitu. Oh, Bernadette nggak bisa presentasi. Ya udah kirim ke saya. Baik, Pak. Sebentar. Ya. Kalau ada kendala silakan koordinasi biar kita bisa cari solusi bersama ya. Kalau diem kan saya nggak tahu permasalahannya apa. Gimana Bernadette? Udah dikirim? Sedang dikirim. Siap Bernadetta? Siap, Pak. Oke, terlihat semuanya? Bernadetta juga terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, silakan Bernadette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadetta Waluyo ingin mempresentasikan tentang lembar kerja pendidik peserta didik, yaitu tentang materi limbah yang bersubmateri pengompokan limbah. Pertanyaan 1 yang saya tulis adalah, selain jenis limbah organik dan anorganik, apa saja 4 jenis pembiagaan limbah yang ada? Pernyataan 2. Apa yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3? Pertanyaan 3, sebutkan beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan. Jawaban pertanyaan pertama adalah 4 jenis pembiagaan limbah yang ada selain organik dan anorganik adalah: yang pertama, jenis limbah berdasarkan wujudnya. Di sini limbah dibagi menjadi 3 jenis, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Lalu yang kedua adalah jenis limbah berdasarkan senyawa. Disinilah istilah limbah organik dan anorganik berasal. Yang ketiga adalah jenis limbah berdasarkan sumber. Limbah bisa dibagi menjadi 2 jenis, yakni limbah domestik dan limbah industri. Yang keempat adalah jenis limbah berdasarkan sifatnya, yakni limbah biasa dan limbah B3. Untuk jawaban pertanyaan yang nomor 2 adalah B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jawaban pertanyaan 3 adalah beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dalam dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, metanol, natrium hidroksida, termasuk juga gas nitrogen. Nama limbah yang ada di sekitar rumah saya yaitu adalah dedaunan dari pohon. Kelompok limbah berdasarkan senyawanya adalah organik. Kelompok limbah berdasarkan wujudnya adalah padat. Yang kedua adalah ranting pohon. Kelompok limbah berdasarkan senyawanya adalah organik. Kelompok limbah berdasarkan wujudnya adalah padat. Yang ketiga adalah botol plastik. Kelompok limbah berdasarkan senyawanya adalah anorganik dan kelompok limbah berdasarkan wujudnya adalah padat. Yang keempat adalah besi atau logam. Kelompok limbah berdasarkan senyawanya adalah anorganik. Kelompok limbah berdasarkan wujudnya adalah padat. Yang terakhir, yang kelima adalah kaleng, yaitu kelompok limbah berdasarkan senyawanya adalah anorganik dan kelompok limbah berdasarkan wujudnya adalah padat. Poin-poin penting yang saya dapat adalah limbah bukan hanya organik dan anorganik saja. Ternyata ada 4 jenis pembagian limbah yang ada, yaitu jenis limbah berdasarkan wujudnya, senyawa, sumber, dan sifatnya. Yang kedua adalah B3 baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah jenis limbah berdasarkan senyawa. Disinilah istilah limbah organik dan anorganik berasal. Jawaban pertama menurut saya sesuai. Alasannya adalah karena dapat ditemukan juga berdasarkan jenisnya seperti yang ada di artikel 3. Jawaban pertanyaan kedua menurut saya sesuai. Alasannya adalah karena sudah dijelaskan juga oleh beberapa artikel seperti contohnya di artikel keempat. Jawaban pertanyaan ketiga, alasannya adalah karena terdapat pada artikel keempat yang menjelaskan. Ini kan refleksi, terima kasih ya Bernadette. Saya pinjam dulu
Saya kembalikan ke Bernadetta dulu ya. Iya Pak. Ada nggak selain 5 ini yang lain? Yang lain seperti kantong plastik. Terus tapi kebanyakan kayak besi atau logam sih Pak. Soalnya di dekat rumah saya kan kayak banyak onderdil motor dan itu banyak besi-besi dan logam-logam gitu Pak. Kan dekat bengkel motor katanya ya. Iya Pak. Bengkel otomotif. Sekarang ada nggak limbah yang wujudnya cair? Ada Pak, seperti oli. B3 kayaknya. Ya, masuknya B3, benar. B3. Nah, dari apa yang disampaikan Bernadetta, bahwa di sekitar kita ada limbah B3 juga. Kalau oli itu berdasarkan sumbernya, dia sumbernya dari apa? Kegiatan manusianya apa? Bisa industri, bisa rumah tangga juga Pak. Ya, industri ya lebih tepatnya, tapi benar industri ya. Industri otomotif menghasilkan limbah B3 yaitu oli. Ya. Rumah tangga juga bisa menghasilkan limbah B3. Nah, saya tanya ke yang lain. Ada yang tahu nggak limbah B3 yang ada di rumah? Baterai, Pak. Oke, sip. Batu baterai itu adalah limbah B3 dan beracun. Ya. Terima kasih yang lain Bernadette. Paling nggak ini ada bayangan ya di tengah waktu kita yang sangat singkat sekali. Memang di sekitar kita tuh ada limbah-limbah yang kita belum bisa identifikasi lebih lanjut karena kita belum paham ya karakternya. Ya, nanti bisa belajar lebih banyak, bisa browsing, bisa nonton banyak sekali acara-acara sekarang di YouTube yang membahas tentang limbah. Bernadette ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah limbah bukan hanya organik dan anorganik saja, tanpa kita ketahui ternyata ada 4 jenis pembagian limbah yang lainnya, yaitu ada jenis limbah berdasarkan wujudnya, senyawa, sumber, dan sifatnya. Tidak hanya di kota, bahkan seperti di wilayah terpencil pun banyak limbah-limbah seperti di perkotaan layaknya. Terima kasih Bernadette, penyajiannya baik dan menarik ya. Sedikit kesimpulan lagi. Terlihat nak? Terlihat Pak. Terlihat ya. Seperti yang tadi Bernadette bilang, limbah itu bisa dikelompokkan ke dalam berbagai jenis ya, berdasarkan senyawa, sumber, wujudnya. Kemudian berdasarkan senyawa itu ada limbah organik dan anorganik, berdasarkan sumber rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan, bahkan ada sumber-sumber yang lain seperti konstruksi dan lain sebagainya. Berdasarkan wujudnya udah jelas, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Dan beberapa limbah dikelompokkan menjadi limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Oke. Dan yang terakhir, pengelompokan limbah itu dilakukan agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Semoga semuanya bisa makin aware, makin memperhatikan limbah-limbah di sekitar kalian, dibuang ke tempat yang seharusnya sesuai kelompoknya, mulai dari kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari kalian sendiri. Saya mengingatkan nanti ada evaluasi, ya jangan lupa dikerjakan evaluasi singkatnya. Kemudian tugas sudah saya berikan, jangan lupa dikerjakan. Terakhir pesan sebelum ditutup, mohon tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas, jangan keluar rumah dulu, taati peraturan pemerintah, jaga diri sendiri dan jaga orang-orang lain di sekitar kalian. Sebelum ditutup, silahkan kita berdoa bersama dulu. Silakan satu orang. Saya aja Pak. Oke, Abdul Muthalib, silakan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan belajar IPA kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Abdul Muthalib. Itu saja dari saya. Tetap semangat. Lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu di kegiatan yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.